Oke, balik lagi di Sumur Gadget. Gue kali ini mau ngomongin nih untuk seri Note 20 series kemarin yang baru rilis. Sebenarnya lu perlu upgrade nggak sih di varian terbarunya dari Note 20 series? Kita bahas yuk. Yang pertama ada dari segi spek. Nah, gue mau ngomongin seri speknya untuk Note 20 Ultra 2. Di sini dia pakai layar 6,9 inch QHD, Dynamic AMOLED 2 kali, dan dia udah dapet 120 Hz. Untuk baterainya 4500 mAh dan fast charging 25 watt. Sebelumnya di Note 10 itu malah support di 45 watt ya. SoC yang digunakan adalah Exynos 990 yang sama seperti seri S20 sebelumnya. Untuk versi US ini bagus sih, dapatnya Snapdragon 865 Plus. Jadi bukan 865 tapi di sini udah yang varian 865 Plus. Untuk RAM-nya sendiri di sini udah menggunakan RAM 8GB dan juga storage 256 dan juga 512, jadi bukan 128 lagi kayak seri S sebelumnya. Tapi sayang kita di Indonesia cuma dapat yang varian RAM 8GB aja ya. Kita nggak dapat yang varian RAM 12GB. Sebenarnya ada juga ya. Ini sedikit downgrade dari seri Note 10 sebelumnya. Untuk kamera di sini ada 3. Yang pertama adalah main kameranya adalah 108 megapiksel di f1.8. Yang kedua adalah 12 megapiksel ultra wide di f2.2. Yang ketiga adalah telefoto 12 megapiksel di f3.0 dan ini udah pakai lensa periskop, jadinya bisa ngezoom sampai 50 kali. Untuk kamera selfie-nya di sini 10 megapiksel di f2.2. Untuk dari lingkaran kameranya udah agak sedikit lebih kecil dibandingkan seri Note 10 Plus sebelumnya. Untuk bagian layar nih, layar ini pelindung layarnya udah menggunakan Gorilla Glass Victus. Ini adalah produk dari Corning Gorilla Glass terbaru yang mana lebih kuat dibandingkan yang seri sebelumnya atau seri Gorilla Glass 6 katanya loh ya. Untuk bagian belakangnya sendiri udah menggunakan kaca Gorilla Glass Victus juga, jadinya depan belakang udah sama. Ini membuat tampilannya tuh emang elegan banget sih kalau misalkan yang seri ultranya ini. Cuman yang menurut gue pribadi gue kurang suka di bagian di bump kameranya itu ya, karena agak terlalu besar menurut gue, agak mengurangi sedikit estetika desainnya gitu. Nggak kayak Note 10 yang sebelumnya itu mulus banget. Untuk fiturnya di bagian Pro Video ada opsi perekaman audio, bisa milih nih mic-nya mulai mau mic yang dari bagian depan, dari bagian belakang, ataupun dari kalau misalkan lo punya eksternal, mic eksternal lo bisa sambungin di sini. Ini sama banget sama kayak leak sebelumnya yang udah gua jelasin di video sebelumnya ya. Ini confirm bahwa dia bisa pakai mic dari luar juga, jadi dia bisa ngatur mic-nya dari mana, suaranya dari mana gitulah pokoknya. Intinya ini berguna banget untuk konten kreator, jadi kalau misalkan sesi wawancara ataupun lo mau unboxing atau apalah pokoknya, ini dipastikan audionya jadi bisa lebih bagus lagi. Nah, fitur selanjutnya adalah di bagian S Pen-nya. Nah, di S Pen-nya ini udah bisa latensinya udah kecil banget, yaitu 9 ms. Jadi kalau misalkan lu pakai itu S Pen buat nulis ataupun buat gambar, itu tuh lu udah nggak berasa ada latensinya gitu. Dan latensi di 9 ms ini sama kayak Apple Pencil 2, jadinya udah sama aja. Intinya kayak lu ngelukis ataupun lu nulis pakai pensil biasa sih. Ini keren banget menurut gue, ini adalah fitur yang paling bagus lah. Karena kalau misalkan lu nulis tangan gitu kadang kan suka delay gitu, agak kurang real gitu. Tapi kalau misalkan di 9 ms gue yakin banget lu nggak akan ngerasain delay lagi. Nah, sekarang kita masuk ke seri Note 10 yang biasa ya. Speknya di sini adalah dia menggunakan layar 6,7 inch flat screen ya, dan Full HD bukan QHD, dan di sini masih menggunakan Super AMOLED yang biasa di 60 Hz. Jadi bukan pakai Dynamic AMOLED, di sini pakai Super AMOLED biasa kayak Note 10 Lite kayak gitu-gitulah pokoknya lah. Nah, baterai di sini digunakan adalah 4300 mAh, 25 watt fast charging tetap. Dan untuk kameranya di sini ada 3. Yang pertama untuk main kamera adalah 12 megapiksel di f1.8. Ada OIS juga, dan selanjutnya adalah 64 megapiksel untuk kamera telefotonya di f2.0 dan 12 megapiksel di f2.2 untuk kamera ultrawide-nya. Untuk pelindung layar kacanya adalah di sini menggunakan Corning Gorilla Glass 5, dan untuk RAM-nya tetap masih sama kayak yang seri ultranya, yaitu 8GB dengan varian storage-nya 256 dan juga 512. Nah, yang beda di sini adalah bagian belakangnya bukan kaca tapi melainkan polikarbonat. Jadinya plastik ya. Ini menurut gua ya agak kelihatan murah banget, karena
ini tuh orang seakan-akan dipaksa gitu kalau misalkan lu mau dapet yang segala macam fitur lengkap dan juga desainnya yang bagus gitu, lu harus beli seri ultranya gitu. Sedangkan di Note 20 ini tuh kayaknya speknya, bukan speknya sih, kayak desainnya tuh bener-bener di orang bikin kayak males untuk beli gitu kayak. Karena bagian belakangnya masih pakai plastik, sama aja kayak lu beli A series gitu, A71, A51 atau seri Note 10 Lite. Ya intinya sebenarnya agak sayangkan aja sih. Nah untuk fitur-fiturnya sih sama aja sebenarnya. Untuk pro video tetap ada bisa milih mic dari depan atau dari belakang ataupun external mic. Dan juga SP-nya di sini agak beda. Yang sebelumnya di seri Note 20 Ultra itu speknya 9 ms, dan kalau di sini adalah SP-nya tuh 26 ms. Latency-nya jadi kalau misalkan lo sebenarnya udah ada peningkatan dari yang sebelumnya. Ya ini mungkin akan ada sedikit banget delay mungkin ya kalau misalkan emang berasa ya. Tapi menurut gue sih mungkin nanti nggak akan terasa delaynya tuh seperti apa. Gue yakin 26 ms itu menurut gue udah bagus banget sih. Sekarang gue mau ngomongin kalau misalkan lo punya budget yang oke, lo punya budget 19 juta atau 20 juta, lo bisa ambil langsung ke seri Note 20 Ultra karena itu adalah seri Note paling kencang Samsung saat ini ya. Tapi kalau misalkan lu nggak punya budget lebih dari 15 juta ataupun lu cuman punya budget untuk beli yang varian Note 20-nya aja, menurut gue lu pikirin lagi deh. Lu butuh banget nggak S Pen-nya itu? Kalau misalkan lu emang nggak butuh banget, lu masih bisa beli yang produk yang lainnya kayak S20 series mungkin. Lu bisa ambil variannya S20 Plus atau S20 yang reguler. Itu menurut gue harganya jauh lebih worth it ketimbang lu beli seri Note 20-nya ini ya. Karena dari segi spek juga emang beda. Dari S20 itu emang udah bagus speknya, dia udah pakai Exynos 990, terus sama ya SoC-nya, dan juga layarnya udah Dynamic AMOLED 2 kali, dan kualitas kameranya pun juga masih bagus banget gitu untuk saat ini gitu, karena dia adalah varian S paling kencang gitu. Tapi kalau misalkan lo emang butuh banget S Pen-nya gitu untuk kerja, coba lo pikirin lagi deh. Menurut gue pribadi mending lu ambil yang seri Note 10-nya aja, Note 10 Plus contohnya. Itu harganya lebih masuk akal dan juga untuk RAM-nya jauh lebih besar di 12 GB. Terus lu masih bisa dapet desain yang bagus, desain yang elegan, cakep lah intinya pokoknya. Dan kabar yang terbaru dari Samsung adalah Samsung udah mensupport 3 tahun device-nya mulai dari seri S10. Jadi untuk seri S10, S10 Plus, Note 10, Note 10 Plus, S20 dan juga Note 20 itu akan dapat update device selama 3 tahun ke depan. Jadinya lu nggak perlu khawatir kalau misalkan device lu itu akan ketinggalan zaman. Ini berita yang bagus banget menurut gue dari Samsung. Good job buat Samsung. Oke, segitu dulu opini dari gue pribadi ya soal Note 20 series kemarin. Kalau misalkan kalian suka konten gue ini, kalian bisa share dan juga like, dan juga jangan lupa subscribe channel ini, dan bye bye.